Halo, selamat datang. Wah, saya super excited banget hari ini buat ngajak Anda bedah tuntas satu topik yang sering banget salah kaprah. Banyak yang ngira ini cuma urusan tumpukan kertas administrasi. Padahal, wah, ini literally kunci buat ngubah yang namanya kepatuhan lingkungan jadi keuntungan strategis yang luar biasa masih buat bisnis Anda. Kita bakal bongkar habis soal ISO 14001 dan pastinya gimana sih wujud nyatanya di kerasnya industri manufaktur? Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, coba deh Anda tanya ke diri sendiri. Serius nih, apakah operasional manufaktur Anda sekarang ini udah benar-benar siap ngadepin tuntutan standar hijau global? Ini udah bukan lagi sekedar obrolan tren masa depan ya. Ini realitas hari ini. Tekanan dari pasar, dari konsumen, regulasi pemerintah, itu datang terus-terusan. Kalau kita masih kekeh pakai cara lama yang nutup mata sama efisiensi dan dampak lingkungan, wah, jujur aja, Anda bukan cuma lagi mempertaruhkan kelestarian bumi, tapi Anda benar-benar lagi mempertaruhkan nyawa bisnis Anda sendiri. Oke, biar terarah, ini dia peta jalan kita hari ini. Pertama, standar global pengelolaan lingkungan. Kedua, tuntutan dan konteks industri. Lanjut ke nilai strategis ISO 14001. Terus, metodologi dan langkah implementasinya, bukti nyata di lapangan, dan kita tutup dengan investasi untuk masa depan. Kita langsung masuk aja ke bagian pertama, standar global pengelolaan lingkungan, untuk memahami esensi sebenarnya dari ISO 14001. Jujur, pas dengar kata ISO 14001, mungkin yang kebayang di kepala kita itu deretan kode teknis yang ngebosenin banget kan? Tapi aslinya nggak gitu. Secara definisi, ini adalah standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan atau SML. Dan tolong, garis bawahi kata kerangka kerja sistematis. Kita sama-sama tahulah nggak ada yang suka ngisi tumpukan form administrasi setahun sekali cuma demi lolos audit. Untungnya, ISO 14001 ini bukan soal itu. Ini tuh ibarat sebuah sistem yang hidup, yang dirancang khusus buat bantu organisasi Anda mengelola dan secara aktif meminimalkan dampak buruk ke lingkungan, plus ningkatin efisiensi. Anda bisa bayangin dokumen ini sebagai master blueprint atau cetak biru pamungkas Anda. Dia ini ngasih panduan yang sangat terstruktur, mulai dari level kebijakan paling atas sampai ke aktivitas harian yang paling detail di lantai pabrik buat mencegah pencemaran. Target utamanya tuh clear banget, lindungi lingkungan, cegah polusi, dan di saat yang bersamaan, bikin penggunaan sumber daya Anda jadi jauh lebih efisien dan sustainable. Lanjut ke bagian kedua, tuntutan dan konteks industri. Kita bakal lihat realitas berat operasional manufaktur yang sebenarnya. Nah, ini dia. Ini benar-benar ngegambarin ketegangan yang kerasa banget tiap hari di lapangan. Di satu sisi, pabrik yang dituntut punya lantai produksi yang super efisien, produktif, ngejar target kuota modern yang makin lama makin gila-gilaan. Tapi di sisi lain, ada realitas berat yang nggak bisa dihindari, cerobong asap dan emisi. Jujur aja, nyiimbangin mesin produksi yang ngebut terus dengan beban jejak lingkungan seberat ini, itu PR yang luar biasa kompleks. Biar makin kebayang tekanannya gini, pabrik manufaktur itu kan secara otomatis pasti ngasilin limbah ya, entah itu cair, emisi udara, limbah padat, sampai limbah B3. Nah masalahnya, tekanan global sekarang ini luar biasa kencang. Konsumen, investor, mitra dagang semuanya nuntut bisnis yang lebih hijau. Jadi manajer pabrik sekarang tuh pusing. Mereka dituntut memproduksi lebih banyak tapi dampaknya harus lebih sedikit. Tanpa pegangan acuan terstruktur yang diakui secara internasional, wah, ngelewatin tekanan ini dan nyoba survive di pasar global tuh rasanya hampir mustahil. Masuk ke bagian 3, nilai strategis ISO 14001. Di mana ini tuh jauh lebih dari sekedar kepatuhan regulasi. Coba kita bedah satu-satu apa sih untungnya. Tentu, standar ini mastiin Anda patuh regulasi dan ngangkat reputasi. Tapi coba perhatikan poin efisiensi operasional itu. Ini dia game changer-nya. Sistem ini secara nggak langsung maksa Anda buat ngelihat celah di mana aja Anda selama ini buang-buang uang. Ini langsung nekan pemborosan bahan baku, energi, dan air. Belum lagi resiko yang bisa ditekan karena kita udah identifikasi bahayanya sejak awal. Ujung-ujungnya, tiba-tiba daya saing global Anda meroket, dan Anda jadi punya tiket buat menangin tender-tender internasional bergengsi yang emang mewajibkan sertifikasi hijau ini. Sekarang kita di bagian keempat, metodologi dan langkah implementasi. Pertanyaannya, gimana sih cara kerjanya di dunia nyata? Rahasia di balik standar internasional yang kelihatan ribet ini sebenarnya ada di konsep kincir ini. Siklus Plan Do Check Act atau PDCA. Ini tuh bukan program kerjain sekali terus udah tinggalin, nggak gitu. Siklus ini adalah mesin utamanya. Anda bikin rencana, jalanin, cek hasilnya gimana, dan langsung ambil tindakan buat perbaikan.
Putaran PDCA ini yang ngejamin kalau perbaikan lingkungan dan efisiensi pabrik Anda itu terus berlanjut, nggak cuma berhenti di satu titik aja. Prakteknya, ada 5 langkah kunci, dan saya mau Anda benar-benar perhatikan. Langkah pertama, komitmen manajemen puncak. Kenapa? Karena ini fondasi absolutnya. Ibarat bangun rumah, kalau bos-bos di atas nggak full support, langkah selanjutnya pasti gampang rubuh. Nah, kalau pucuk pimpinan udah komit, baru deh kita mulai identifikasi dampak lingkungan, terus pasang target terukur yang masuk akal. Kasih training ke karyawan biar ini jadi budaya baru yang nempel di keseharian. Dan pastinya tutup dengan audit internal buat dapetin sertifikasinya. Kita melangkah ke bagian kelima, bukti nyata di lapangan. Mari kita lihat validasi langsung dari raksasa industri. Coba deh Anda lihat angka yang gede banget ini, 30%. Dan ini bukan sekedar angka tebakan manis di atas kertas ya. Ini beneran tingkat penurunan emisi karbon dan limbah padat yang sukses dicapai. Bayangkan, cuma dalam waktu 5 tahun aja. Luar biasa kan? Siapa yang cetak angka 30% itu? PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Pertanyaannya, gimana cara mereka ngelakuinnya? Kuncinya, mereka itu bikin ISO 1401 nggak sekedar jadi dokumen administratif yang numpuk di lemari, tapi benar-benar diintegrasikan ke setiap lini produksi dan budaya kerja harian mereka. Dengan ngehidupin sistem ini tiap hari, Toyota berhasil ngunci posisi mereka sebagai produsen otomotif yang citra hijaunya itu sangat dihormati di pasar global. Ada lagi nih, contoh telas berat dari sektor yang kita tahu intensitasnya ampun-ampunan. Sektor energi. PT PLN Persero nerapin standar ini di unit pembangkit mereka buat ngelola limbah B3 yang bahaya banget itu, nekan emisi udara, sekaligus ngelakuin konservasi air pendingin. Terus hasilnya apa? Efisiensi biaya operasional jangka panjang yang berasa banget, dan yang pasti hubungan mereka sama pemerintah atau regulator lingkungan jadi jauh lebih harmonis. Ini jadi bukti telak ya, kalau standar ini tuh beneran works dan terbukti ampuh bahkan di industri yang paling berat sekalipun. Terakhir, bagian ke-6, investasi untuk masa depan. Ini tentang ngebangun pola pikir strategis jangka panjang. Kita harus realistis, memang di awal itu ada rasa sakitnya, ada biaya buat training, konsultan buat sertifikasi, dan jujur aja, ngubah mindset atau budaya seluruh pabrik itu susahnya minta ampun. Tapi gini, mari kita reframe atau ubah cara pandang kita. Coba bandingin keribetan jangka pendek tadi sama impact jangka panjangnya. Perusahaan yang pegang sertifikat ini terbukti jauh lebih kebal ngadepin kejamnya tuntutan rantai pasok global dan aturan lingkungan yang sekarang ini makin hari makin mencekik. Jadi, sebagai pengingat buat kita semua ya, ini tuh jauh melampaui sekedar selembar sertifikat berbingkai di dinding kantor. Ini tentang mengadopsi sebuah sistem yang benar-benar terintegrasi, yang bakal merombak secara fundamental cara mesin bisnis Anda bekerja, demi kelestarian jangka panjang. Kalau dipikir-pikir, ini tuh strategi bertahan sekaligus strategi nyerang yang paling cerdas buat bisnis Anda di era sekarang. Nah, semua ini ngebawa kita ke satu pertanyaan pamungkas. Kalau kita sama-sama setuju bahwa langkah ini bukan cuma soal nambah-nambahin biaya, tapi sebuah investasi fundamental buat masa depan, pertanyaannya balik lagi ke Anda. Apakah perusahaan Anda siap buat ambil komitmen kuat hari ini, berinvestasi buat masa depan bumi kita, dan tentunya masa depan bisnis Anda sendiri? Coba direnungkan baik-baik. Jadikan ini titik awal transformasi Anda. Terima kasih banyak udah nyediain waktu buat bedah materi bareng saya hari ini. Sampai jumpa.